Setelah rumahnya selesai dibangun dan siap untuk ditempati, Jenar menemui kenyataan bahwa rumah itu berdiri di atas tanah yang terkutuk. Pertemuannya dengan Nisaka, si kuntilanak perempuan penunggu rumahnya, menguak tabir misteri dan tragedi yang tersimpan sejak ratusan tahun yang lalu. Selain Nisaka, ada juga Luhung, seorang pemuda yang mati akibat fitnah keji yang akhirnya menjadikan pemuda itu sebagai sesosok kuntilanak lelaki yang memburu para pembunuhnya. Peristiwa apakah yang akan menimpa Jenar? Akankah ia mempertahankan rumah itu? Ataukah ia memilih untuk meninggalkan rumah itu begitu saja? Kisah ini sebagian besar adalah pengalaman nyata yang dialami oleh penulis. Bagian ke-33, Wasiat Nisaka. Sepanjang malam, Aruna mencoba untuk tidur, namun usahanya selalu gagal. Ia hanya membolak-balikan tubuhnya di atas ranjang. Di luar kamar, terdengar angin berhembus kencang dan suara dedaunan yang bergerosak. Lelah dan jenuh, akhirnya Aruna pun memutuskan untuk keluar dari kamarnya dan menuju ke ruang depan. Aruna melewati pintu kamar sang ibu yang tertutup rapat. Sejenak, ia berhenti di depan pintu. Tanpa sadar, ia mengangkat tangan kanannya, bersiap untuk mengetuk dengan punggung jarinya. Namun rencana itu pun urung dilakukannya. Aruna tak ingin mengganggu Nyai Laksmi yang lelah setelah menempuh perjalanan jauh untuk menjemputnya dari padepokan. Dengan mengendap-endap, Aruna pun melanjutkan langkahnya. "Sedang apa, Nger? Mengapa kau tak tidur?" Sapaan lembut Nyai Laksmi mengagetkan Aruna hingga membuatnya nyaris terlunjak. Rupanya, sang ibu duduk dalam kegelapan di ruang tengah. "Ah, ibu, aku kira siapa?" Nyai Laksmi tertawa pelan. Ia bangkit dan menyalakan lampu minyak kecil yang diletakkan di atas lemari kaca. "Duduklah, Nger." Nyai Laksmi menepuk kursi panjang di sebelahnya. Aruna menurut. Ia duduk di seberang sang ibu. "Ada apa, Nger?" tanyanya seraya mengelus rambut sang putra. "Tidak ada apa-apa, Bu. Hanya susah tidur. Padahal aku sangat mengantuk. Ibu sendiri sedang apa di sini?" "Hanya duduk-duduk saja. Sejak ibu sendirian di rumah ini, ibu sering duduk di sini saat malam. Hal itu menjadi kebiasaan. Ibu baru akan mengantuk saat menjelang dini hari." "Kebiasaan yang tidak sehat, Bu," gumam Aruna yang disambut oleh tawa kecil ibundanya. Baru saja Nyai Laksmi hendak menimpali, tiba-tiba dari kejauhan sayup terdengar suara tangisan bayi. "Anak siapa itu? Tengah malam rewel, kasihan sekali," Nyai Laksmi bergumam. Aruna tak menjawab. Ia malah mengangkat kakinya dan meringkuk di sudut kursi sembari memejamkan mata. Ia pun mendengar tangisan bayi itu dan memilih untuk tak peduli. Namun ternyata tangisan bayi itu terdengar semakin jelas dan terasa dekat. Aruna pun beringsut dan duduk dengan tegak memasang telinga.
Kok seperti berasal dari halaman kita, Bu? Tanyanya keheranan. Nyai Laksmi hanya menatap sang putra. Ia pun merasa sangat kebingungan. Tapi di sekitar sini tak ada tetangga kita yang mempunyai bayi, Nger. Coba aku lihat ke depan, Bu. Nyai Laksmi hendak mencegah Aruna. Namun, pemuda itu sudah terlanjur menyeret sandalnya menuju ke pintu depan. Penasaran, Nyai Laksmi pun mengikutinya dari belakang. Angin dingin berhembus masuk ke dalam rumah saat pintu itu terbuka. Aruna melongokkan kepalanya keluar. Tak dijumpainya siapapun. Ia pun melangkahkan kakinya ke halaman. Sambil berdiri berkacak pinggang, Aruna mengedarkan pandangan ke sekeliling halaman yang gelap gulita. Tak ada siapapun di sana. Bahkan hewan liar yang biasanya melintas pun kali ini tak tampak. Langit tampak pucat. Sinar rembulan terhalang awan. Gemintang pun tak tampak. Pepohonan dengan dahannya yang berayun-ayun membentuk siluet hitam yang menyeramkan. Sejenak, Aruna masih bergeming di sana untuk memastikan. Namun memang tak ada siapapun. Akhirnya, ia pun berbalik ke dalam rumah. "Tidak ada siapa-siapa, Bu," ujarnya sembari mengunci pintu rumah. Nyai Laksmi hanya menjawab dengan anggukan. Saat mereka berbalik menuju ke ruang tengah, mereka dikejutkan oleh sosok Nisaka yang menggendong bayinya. Gadis itu memakai kebaya dan kain jarik yang terakhir kali dipakainya semasa hidup. Rambutnya pun terkepang di satu sisi kepala, seperti yang biasa ia lakukan. Ia sudah berdiri di dekat kursi yang Nyai Laksmi dan Aruna duduki semula. "Ger? Mbak Yu?" Nyai Laksmi dan Aruna bertanya bersamaan. Nyai Laksmi merapat dalam dekapan Aruna. "Iya, Bu. Aruna, ini aku, Nisaka. Jangan takut. Aku datang bukan untuk menakuti kalian." Nisaka menggendong bayinya yang terbungkus sehelai kain jarik. Ia menempelkan bayi itu ke dadanya dengan posisi kepala bayi itu bersandar di lekuk lehernya. Ia bergerak mengayun pelan ke kanan dan ke kiri, sembari mengalunkan tembang Nina Bobo. "Ada apa kau datang, Ger?" tanya Nyai Laksmi lirih. Perempuan itu menghampiri sebuah kursi dan duduk menghadap Nisaka. Aruna berdiri di belakangnya dengan memegangi sandaran kursi. "Ibu, malam ini aku dan Luhung sudah menyelesaikan semua urusan kami. Tak akan ada lagi tragedi yang terjadi di kampung ini." "Apa maksudmu, Mbak Yu?" tanya Aruna. Nisaka tersenyum samar. "Kalian akan tahu beritanya besok pagi." Aruna dan Nyai Laksmi saling melempar pandang bertanya-tanya. Tak ada kata yang terucap, namun sepertinya mereka sudah bisa menduga maksud Nisaka. Nyai Laksmi merasa bergidik, namun ia tak ingin bertanya lagi. Biarlah ia menunggu kabar besok saja. "Ibu, aku ingin meminta tolong kepada Ibu," pinta Nisaka. "Apa itu, Nger?" "Tolong sesegera mungkin carikan dan kumpulkan para ulama
kiai, santri, dan para penduduk desa untuk mendoakan kami. Aku, Luhung, dan anakku. Urusan kami di dunia telah selesai. Kami ingin melanjutkan ke alam berikutnya. Baiklah, Nger. Besok, Ibu akan meminta tolong kepada kakekmu untuk menghubungi mereka satu persatu. Janji Nyai Laksmi. Suwun, Ibu. Aruna. Pandangan Nisaka beralih ke sang adik. Ya, Mbak Yu. Besok pagi, ajaklah Balu menuju ke belakang rumah Kidipo. Untuk apa, Mbak Yu? Rumah itu telah kosong sejak Kidipo mati. Jawab Aruna keheranan. Ada sebuah gundukan tanah di bawah pohon kedondong, tepat di belakang rumah Kidipo. Di sanalah jasad Luhung dimakamkan. Galilah, bungkus dengan kain kafan. Mintalah para ulama untuk mengurusnya dengan sepatutnya dan menguburkannya kembali. Pilihlah tempat di sisi makamku. Nisaka menjelaskan pesannya secara runut. Aruna dan Nyai Laksmi mendengarkan dengan saksama. Ada lagi, Mbak Yu? Cukup itu saja, Aruna. Suwun, sekarang aku akan pergi. Nisaka berbalik. Ia melangkahkan kaki telanjangnya memasuki kamarnya semasa hidup. Aruna dan Nyai Laksmi mengikutinya. Perlahan, sosok Nisaka menjadi samar dan tembus pandang. Tepat saat memasuki kamar itu, ia pun menghilang. Nyai Laksmi berbalik dan memeluk Aruna. Menurut Ibu, apa yang barusan terjadi? Apa yang membuat Mbak Yu menyatakan bahwa urusannya telah selesai? Entahlah, Nger. Ibu takut untuk menduga-duga. Kita tunggu saja kabar besok pagi. Sebaiknya kita segera istirahat sekarang. Besok akan banyak sekali pekerjaan yang harus kita lakukan. Aruna mengangguk. Mereka pun kembali ke kamar masing-masing dan langsung tertidur dengan pulas. Pagi harinya, saat Nyai Laksmi dan Aruna baru saja terbangun, kusir Demang Bajra telah mengetuk pintu rumah mereka. Nyai Laksmi sendiri yang membukakan pintunya. Gawat Doro Nyai, ada tragedi yang menimpa Doro Demang semalam. Kusir itu mengabarkan bahwa sang juragan dan Nyai Sulasih terluka parah. Sama sekali tidak merasa terkejut. Dengan tenang, Nyai Laksmi menjawab, "Kembalilah, Pak. Kami sudah bercerai. Apapun yang terjadi padanya, kini sudah bukan menjadi urusanku lagi." Sang kusir tercengang mendengar jawaban itu. Ia sama sekali tak menduga akan menerima reaksi seperti itu. "Oh, baiklah kalau begitu, Ndoro. Hamba mohon pamit," ujarnya yang dijawab dengan anggukan Nyai Laksmi. Mbok Girah yang baru saja tiba untuk membersihkan ruang depan tampak terkejut mendengarkan percakapan antara kusir Demang Bajra dan juragan perempuannya. "Doro, maafkan kalau pertanyaan hamba dianggap lancang," ujar Mbok Girah sungkan. Kepalanya tertunduk. "Ada apa, Mbok?" tanya Nyai Laksmi seraya membalikkan tubuh dan menatap pembantu setianya itu.
Tak sengaja, hamba mendengar percakapan Doro Nyai dengan kusir itu. Apakah benar yang Doro Nyai katakan bahwa Doro Nyai dan Doro Demang sudah bercerai? Nyai Laksmi tersenyum dan menghela napas. Semula, ia mengira Mbok Girah akan menanyakan tentang tragedi yang menimpa Demang Bajra dan Nyai Sulasih. Namun rupanya, kabar perceraiannya lah yang lebih membuat perempuan Parubaya itu tertarik. Benar, Mbok. Sudah beberapa hari lalu, Demang Bajra menjatuhkan talak kepadaku. Aku menerimanya. Mbok Girah menatap sang juragan dengan keprihatinan mendalam. Melihat hal itu, Nyai Laksmi hanya tersenyum. Ia mengelus lengan perempuan yang sudah mengabdi kepadanya sejak puluhan tahun itu. "Ndak apa-apa, Mbok. Semua itu sudah menjadi kehendak Gusti Allah. Justru sekarang aku merasa hidupku jauh lebih tenang ketimbang saat masih bersama lelaki itu." Mbok Girah mengangguk sembari tersenyum mendengar ucapan sang juragan yang menyejukkan hatinya. "Oh iya, Doro Nyai, satu lagi." Ada apa, Mbok?" Perempuan itu tampak seperti kebingungan. "Katakan saja, Mbok," paksa Nyai Laksmi. "Semalam antara setengah sadar dan bermimpi, hamba merasa seperti didatangi oleh Deni Saka, Doro." "Oh ya? Apa yang dikatakannya?" "Deni Saka hanya bilang bahwa urusannya dan Luhung telah selesai. Ia meminta kepada hamba untuk terus mengabdi kepada Doro dan Den Aruna." "Ah, baiklah, Mbok," ujar Nyai Laksmi sembari tersenyum ramah. "Doro, apakah yang dimaksud Deni Saka bahwa urusannya telah selesai itu ada hubungannya dengan tragedi yang telah menimpa Demang Bajra dan perempuan itu?" tanya Mbok Girah penasaran. Nyai Laksmi hanya menjawab pertanyaan itu dengan senyuman, lalu melangkah menuju ke kamarnya. Mbok Girah sudah bisa memahami arti senyuman itu. "Apakah Den Aruna ndak khawatir kalau perbuatan kita bakal dipergoki oleh penduduk desa?" tanya Balu sembari berbisik. Mereka baru saja turun dari kuda masing-masing setelah menambatkan kuda-kuda itu di bawah sebatang pohon rindang di belakang rumah Kidipo. Balu menurunkan 2 buah cangkul yang dibungkus dengan kain karung. "Aku yang bertanggung jawab, Kang. Lagi pula, siapa yang berani melintas di sekitaran rumah dukun ini? Sedari tadi, aku tak melihat satupun warga. Mereka sudah ngeri berada dekat-dekat dengan rumah ini. Sudahlah, ayo kita lanjut," ajak Aruna bersikeras. Mereka langsung menerabas kebun di belakang rumah itu dan mencari-cari sebatang pohon kedondong. Tak butuh waktu lama, di antara pepohonan nangka dan rambutan yang berdaun rimbun, mereka menemukan sebatang pohon kedondong setinggi 5 meter. Tepat di bawahnya ada gundukan tanah yang tampak seperti masih baru. Suasana kebun itu begitu suram dan sepi. Hanya suara serangga pemakan daun yang mengisi keheningan kebun itu. "Aku yakin sekali, pasti di sini, Kang," ujar Aruna dengan antusias. Balu hanya mengangguk setuju, meski dengan ekspresi wajah ragu. Jantungnya berdegup kencang, bertalu-talu. Ia hanya berharap semoga jenazah Luhung terbungkus sesuatu.
Luhung baru meninggal kurang dari sebulan yang lalu. Pastilah jenazahnya belum hancur dan masih mengeluarkan aroma yang busuk. Aruna melepas baju dan menggulung pipa celana panjangnya. Balu pun mengikuti perbuatannya. "Sudah siap, Kang?" tanya Aruna yang dijawab oleh anggukan Balu. Mereka pun mulai mengayunkan cangkul. Tanah gundukan itu masih terasa gembur. Tak butuh waktu lama, di kedalaman kurang dari 2 meter, ujung cangkul Aruna mulai terasa menyentuh sesuatu. Kisah ini akan berlanjut ke bagian ke-34.